Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali hari baru anugerah Tuhan, kita akan mempersekutukan hati dan pikiran kita, bahkan hidup kita dalam saat teduh pagi ini, edisi Senin 3 Agustus 2020. Mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di pagi yang indah ini. Dan kami rindu sapaan firman Tuhan untuk kami jadikan pegangan dalam menjalani hari hidup anugerah Tuhan. Kuasa Roh Kudus tolong kami, mampukan kami untuk terus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Sahuti kami dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Yesaya 61 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pasta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Minyak pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang seorang pria tua eksentrik yang selalu membawa sekaleng minyak kemanapun ia pergi. Jika melewati pintu yang berderit atau gerbang yang sulit digerakkan, ia mengoleskan minyak pada engselnya. Tindakannya meminyaki pintu itu mempermudah orang-orang yang lewat setelah dia. Hampir setiap hari kita menemukan orang yang hidupnya berderit keras karena masalah. Dalam situasi semacam ini, kita menghadapi dua pilihan: memperburuk masalah mereka dengan kebiasaan mengkritik, atau meminyaki kehidupan mereka dalam Roh Kristus. Saudara-saudara, sebagian orang yang kita jumpai menanggung beban yang tak tertahankan dan mendambakan minyak perkataan yang penuh simpati. Ada pula orang-orang yang merasa kalah dan ingin menyerah. Satu dorongan semangat saja dapat memulihkan pengharapan mereka. Namun, ada juga orang-orang jahat yang hatinya dikeraskan oleh dosa. Hati orang-orang semacam ini dapat dilunakkan oleh olesan minyak kebaikan secara teratur, sehingga mereka dapat menerima anugerah Kristus yang menyelamatkan. Jemaat Tuhan, saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, Roh Kudus berdiam di dalam kita dan memperlengkapi kita agar menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita dipersiapkan untuk mengoleskan minyak pertolongan Allah setiap hari dan di mana saja, dimulai dari rumah kita sendiri, berarti kita akan memberikan keindahan Kristus dan minyak sukacita bagi banyak orang yang terluka. Barangkali pria tua dengan kaleng minyak itu sebenarnya sama sekali bukan orang eksentrik. Ya,
roh manusia memperoleh pengharapan baru melalui perkataan yang memberi semangat. Amin. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami angkat kepadamu ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, yang memperkenankan kami bersekutu mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi yang indah ini. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, sehingga kami hidupi dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah perjuangan hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami pasrahkan kehidupan kami hari ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan menikmati sukacita kebahagiaan, dan kami akan sukses dan berhasil dalam kehidupan ini. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati anak-anak kami, cucu-cucu terkasih kami, dimanapun mereka berada, dalam berbagai aktivitas mereka. Sehatkan mereka, karuniakan hikmat kebijaksanaan, keberhasilan dan kesuksesan bagi mereka semua. Persekutukan kami selalu dalam doa dan pengharapan hanya kepadamu. Jemaat Tuhan, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, pemuda-pemudimu, kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, membawa saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh dari sakit penyakit yang diderita. Kami berdoa Tuhan, buat Bapak Martin Luther yang menjalani operasi, pulihkan dan sembuhkan orang tua terkasih kami ini. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, yang lalai ingatkan, yang berduka Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Bersama dengan Nenek Grace sekeluarga, kami berduka cita oleh karena orang tua terkasih Tuhan panggil dari tengah kehidupan ini. Kuatkan, kokohkan Nenek Grace sekeluarga, yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini Tuhan. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Kami pasrahkan perjalanan kehidupan kami di masa new normal ini. Tuhan tuntun kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran Tuhan di dalam hidup dan kehidupan ini. Ini doa kami, ungkapan syukur kami Tuhan. Sendengkan telingamu, dengarkan kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, berjuang, bekerja di hari baru anugerah Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.